Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 MTSN 3 Mojokerto yang sangat Bapak banggakan. Alhamdulillah, dengan karunia kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan ini Pak Sofi'i ingin membahas tentang materi teks diskusi. Ini merupakan materi kelas 9 semester 2. Baik, kita awali saja dengan memahami tentang pengertian diskusi. Diskusi membicarakan sesuatu masalah untuk mencari penyelesaian atau kesepakatan atau bertukar pikiran secara ilmiah mengenai suatu masalah. Jadi, kata kunci dalam pengertian diskusi ini yang pertama mesti harus ada masalah, dan masalah ini dicarikan penyelesaiannya, dan sifatnya ini secara ilmiah, Jadi di dalam diskusi itu dilaksanakan secara ilmiah tentang masalah yang akan diselesaikan tersebut. Itu pengertian tentang diskusi. Macam-macam diskusi. Satu, ada diskusi panel, yaitu diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau panelis yang membahas suatu topik perhatian umum. Jadi ada permasalahan yang menjadi perhatian banyak orang, itu dilakukan diskusi, dan dibahas dengan banyak orang. Ini namanya diskusi panel. Kedua, ada namanya sarasehan. Sarasehan merupakan pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengar pendapat para ahli mengenai suatu masalah di bidang tertentu. Itu dinamakan sarasehan. Oke, next. Yang ketiga, lokakarya. Lokakarya merupakan pertemuan antara para ahli untuk membahas suatu masalah di bidang keahliannya. Yang keempat, simposium, yaitu pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas prasaran-prasaran mengenai suatu masalah. Dan yang kelima, ada diskusi namanya seminar. Dalam seminar ini merupakan pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang, bisa ahli, bisa guru besar, ataupun yang lainnya. Itu jenis-jenis diskusi. Berikut kita bahas unsur-unsur diskusi. Anak-anakku yang Bapak banggakan, unsur diskusi ada satu, moderator. Moderator ini memiliki tugas satu, untuk membuka diskusi. Yang kedua, mengatur jalannya diskusi. Ketiga, membuat rangkuman dan menyimpulkan hasil diskusi. Keempat, menutup diskusi. Keempat tugas pokok dari moderator ini, kalian harus benar-benar memahami. Siapa tahu nanti pada saat pelaksanaan diskusi kalian ditunjuk sebagai moderator. Maka kalian harus benar-benar memahami 4 tugas pokok ini: membuka diskusi, mengatur jalannya diskusi, membuat rangkuman dan menyimpulkan hasil diskusi, menutup diskusi. Itu yang harus kamu lakukan jika kamu ditunjuk sebagai
moderator. Berikutnya, dua penyaji atau pemateri. Tugasnya: 1. Mempersiapkan materi. 2. Menjawab pertanyaan dari peserta diskusi. Ini adalah tugas penyaji atau pemateri. Sering kita jumpai ada pertanyaan dari peserta, moderator ikut menjawabnya. Itu cara berdiskusi yang kurang benar. Yang benar adalah penyaji atau pemateri wajib untuk menjawab pertanyaan dari peserta diskusi. Kita lanjut. Berikut unsur yang ketiga, peserta diskusi. Peserta diskusi memiliki tugas: 1. Memperhatikan jalannya diskusi. Jadi kalau kalian mengikuti kegiatan diskusi, maka anak-anak harus mengikuti, memperhatikan dengan baik. Tidak boleh kalian ikut diskusi sementara kalian membuat obrolan tersendiri di luar masalah yang dibahas dalam diskusi. Itu tidak benar. Yang benar, kalian harus memperhatikan jalannya diskusi. Kedua, bertanya bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada pemateri. Tentunya kalian tidak boleh langsung nyelonong tanya ke pemateri, melainkan harus melalui moderator sebagai pemimpin jalannya diskusi. Kita lanjut. Anak-anakku yang Bapak banggakan, dalam diskusi itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jika kita setuju dengan pendapat orang lain, maka kalian juga harus menyampaikan dengan baik. Misal, saya sependapat dengan pendapat saudara. Alasannya, bla bla bla, jelaskan secara rinci. Begitupun jika kalian tidak setuju dengan pendapat orang lain, maka kalian harus menyampaikan dengan santun pula. Misal, saya kurang sependapat dengan pendapat saudara. Alasannya bla bla bla. Silakan sampaikan alasannya dengan baik. Harus logis, tidak boleh berdasarkan emosi. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat. Pertama, kalian harus meminta izin moderator terlebih dahulu. Nggak boleh nyelonong, ya, harus dengan izin moderator, karena moderator sebagai pemimpin jalannya diskusi. Yang kedua, harus disampaikan dengan bahasa yang santun, komunikatif, dan jelas. 3. Disertai dengan bukti, alasan yang logis, dan data-data. Ini menguatkan pendapat kamu. 4. Harus fokus terhadap persoalan yang dibahas. Nggak boleh menyimpang dari masalah yang dibahas, karena nanti melebar, diskusinya menjadi tidak terarah. Dan yang kelima, tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat. Anak-anakku, dari kelima ini perlu sekali kita pahami dan kita laksanakan agar diskusi yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, meminta izin jika ingin menyampaikan pendapat, menggunakan bahasa yang santun, harus menyertakan bukti alasan yang logis, fokus terhadap masalah, dan terakhir tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat. Itu anak-anak pemahaman materi diskusi yang bisa Bapak sampaikan. Jika kalian belum paham, silakan putar video ini 2 atau 3 kali atau sering kali, semakin bagus, sehingga kalian bisa semakin paham. Untuk penjelasan tentang diskusi selanjutnya akan disambung pada video berikutnya.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.